Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ren Firdaus, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Ada yang tahu gak sih jaringan ikat itu apa? Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan lain. Penyusun jaringan ikat ada sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks tersebut biasanya berupa cairan benda kenyal seperti agar dan padatan. Terus ada yang selanjutnya jenis-jenis jaringan ikat. Ada yang tahu gak sih jaringan ikat itu ada beberapa jenis? Ya, ada 5-6 jenis. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat lemak, jaringan darah, jaringan tulang, dan jaringan kartilago. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar atau loose connective tissue umumnya terdapat di antara organ yang berperan dalam menerima pesan sekaligus menghubungkan jaringan di sekitarnya. Yang kedua, ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat atau fibrous mempunyai matriks yang banyak mengandung serabut kolagen. Jaringan ini membentuk tendon sebagai tempat perlekatan otot dan tulang dan ligamen sebagai tempat persendian tulang dengan tulang. Yang ketiga ada jaringan ikat lemak. Jaringan adiposa atau jaringan lemak merupakan jaringan ikat luas yang khusus menimbulkan lemak dan terdiri dari banyak lobulus. Di dalamnya lobulus jaringan lemak adiposit ditunjang oleh stroma yang mengandung serat kolagen serta retikuler, sel fibroblas, mast cell, dan kapiler. Yang keempat ada jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan merupakan jaringan tulang yang menghubungkan bagian-bagian tubuh manusia. Bisa dikatakan atau contohnya adalah tulang rawan merupakan bentuk awal sebelum menjadi tulang. Namun seiring dengan tubuh yang semakin berkembang, tulang rawan pun semakin kuat sehingga menjadi tulang biasa. Yang kelima ada jaringan darah. Darah merupakan jaringan terbentuk cairan terdiri dari dua bagian besar. Darah terdiri atas dua komponen utama yaitu plasma darah sebesar 55% dan komponen padatan atau korposkuli sebesar 45%. Plasma darah terdiri atas 91% air, 8% protein terlarut, 1% asam organik, dan 1% gram Guiton Arthur L 2002. Ya, jadi ingat ya, komponen utama plasma darah yaitu ada plasma darah, komponen pendatan sebesar 45%, plasma darah, protein terlarut, dan asam organik serta garam Guiton Arthur L. Yang keenam ada jaringan tulang. Ada yang tahu gak sih kalian tentang jaringan tulang itu? Jaringan tulang merupakan bagian dari jaringan ikat yang menyusun tulang-tulang pada manusia, baik tulang keras maupun tulang rawan. Tulang-tulang tersebut utamanya berfungsi sebagai penyokong tubuh. Yaitu adalah fungsi jaringan tulang. Oleh karena itu, jaringan tulang memiliki matriks yang bersifat lebih keras. Yang terakhir atau yang ke-7 ada jaringan kartilago. Mungkin kalian baru pertama kali dengar ya jaringan kartilago karena tidak terlalu umum lah. Yaitu jaringan kartilago adalah jaringan ikat atau jaringan penghubung yang terdiri dari sel-sel khusus bernama kondrosit. Sel-sel tersebut menghasilkan sejumlah besar matriks ekstraseluler yang terdiri serat kolagen, protoglikan, dan serat elastin. Jadi itu jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat lemak, jaringan tulang rawan, jaringan darah, jaringan kartilago. Contoh-contoh jaringan ikat. Jaringan ikat padat teratur, contohnya tendon atau penghubung antara tulang dan otot serta ligamen penghubung tulang dan tulang.
jaringan ikat padat tidak teratur. Contoh, fascia atau selaput pembungkus. Ya, segitu saja. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.